Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Maubuntu dalam Renungan Pagi ke 1761 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan saat ini kita masih di kitab Imamat. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop kudusnya hidup. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, kita harus menjaga hidup kita agar tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memperhatikan pasal sebelumnya, pasal 18, di sana di bawah perikop kudusnya perkawinan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke 30 di sana, saudara bicara tentang bagaimana kita harus hidup kudus dalam perkawinan. Tidak boleh mencemari perkawinan, tidak boleh berbuat najis dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga hidup kita agar tetap kudus di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mencemari, jangan mengotori perkawinan saudara dengan apa? Perselingkuhan, dengan percabulan, dengan dosa persinahan. Itu semua hal yang kotor, hal yang najis, hal yang jijik di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus hidup kudus. Pertanyaannya, kenapa kita harus hidup kudus? Karena Allah yang kita sembah, Bapa kita di surga, adalah Allah yang kudus. Kalau kita hidup kudis, saudara, kita hidup najis, kita hidup melakukan dosa-dosa, kita nggak layak
bersekutu dengan Allah yang Maha Kudus. Kalau kita buat ibadah saudara, kalau semua masih hidup dalam dosa itu, saudara, Tuhan gak berkenan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Jangan hidup sama seperti orang-orang Mesir atau orang-orang yang tinggal di Kanaan, yang hidup tidak menghormati pernikahan. Mereka hidup semaunya mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang percaya harus berbeda dengan orang-orang dunia. Amin. Kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, pesan firman Tuhan ini buat kita, orang-orang percaya di akhir zaman ini. Kita harus menghormati orang tua kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 3a di sana. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Sampai di situ dulu. Saudara perhatikan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, itu juga yang anak-anak kita akan lakukan kepada kita. Itulah hukum tabur tuai. Kalau saudara mau hidup saudara di masa tua, saudara betul-betul ada di dalam lingkungan keluarga yang sehat, di mana saudara nanti tua, anak-anak saudara yang merawat, saudara memperhatikan saudara. Perhatikan mulai dari sekarang orang tuamu. Apa yang saudara inginkan nanti anak-anak saudara lakukan kepada saudara sebagai orang tua, lakukan itu kepada orang tuamu. Hormati mereka yang telah membesarkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun saudara sudah punya banyak uang, saudara gak bisa membayar semua kebaikan orang tua yang telah merawat kita, yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita. Kasih berapa triliun pun kepada orang tua kita, kita tidak dapat membalas apa yang mereka sudah lakukan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hormati orang tua. Kalau saudara dapat menghormati orang tua, itu berarti saudara sudah melakukan firman Tuhan, hukum yang kelima. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, kalau saudara menghormati orang tua saudara, itu menandakan saudara juga menghormati Tuhan yang adalah Bapa kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita melakukan firman, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Oh, itu akan Tuhan nyatakan bagi kita. Ketika kita menghormati orang tua kita dimanapun kita berada, Tuhan berkati. Tuhan buat kita beruntung dan berhasil dalam segala hal. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang kedua, kita harus menghormati orang tua kita. Yang ketiga, saudara perhatikan masih di ayat 3 di sana. Dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Haleluya. Yang ketiga saudara, kita sebagai orang percaya di zaman akhir ini, kita harus memelihara hari sabat. Atau saudara harus memelihara ibadah saudara. Jangan sampai saudara gelap mata sampai lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan anak-anaknya, yaitu saudara dan saya, punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis itu pintar merayu anak-anak Tuhan sehingga mereka lupa beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis bekerja dengan luar biasa sehingga kita gila kerja sampai lupa untuk beribadah.
kita diberikan banyak sekali keuntungan, keberuntungan saudara, sehingga kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berpesan kepada kita melalui firman Tuhan ini. Jangan lupa ibadah. Amin. Sesibuk apapun kita saudara, jangan lupa beribadah. Pelihara hari Sabat, maka Tuhan akan memberkati saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan, banyak orang Kristen kalau bikin acara saudara, semua orang Kristen datang saudara. Tapi kalau bilang ibadah, hanya seperempat, bahkan seperempat dari seperempat yang datang. Pas doa makan saudara perhatikan acara-acara, di sana ibadah sedikit yang datang. Tapi pas selesai doa makan, amin, saudara lihat, semua datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah tanda-tanda saudara. Orang-orang di akhir zaman ini tidak memelihara ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan ibadah itu. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, mari kita semakin giat melakukannya. Supaya itu di saat Tuhan Yesus datang, Dia menemukan kita taat dan setia melakukan ibadah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang ketiga, kita harus memelihara hari Sabat atau ingat waktu untuk beribadah. Yang keempat, perhatikan ayat 4 di sana. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Yang keempat, jangan menyembah berhala atau Allah lain di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita ini Allah yang cemburu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyembah Allah yang benar. Firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berjalan di jalan Tuhan Yesus, saudara ada di jalan yang benar, yang membawa saudara kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu tidak ada di nama orang selain di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berjalan di jalan Tuhan, kita adalah orang yang paling beruntung. Saudara, jangan cari-cari perkara dengan Tuhan dengan menyembah berhala. Saudara, berhala zaman sekarang ini kan kita dapat melihat dengan jelas, saudara. Contoh, HP saudara. HP saudara bisa jadi berhala. Kalau dengan HP itu akhirnya saudara lupa waktu untuk beribadah kepada Tuhan, lupa jam untuk berdoa, baca firman, itu sudah menjadi berhala. Pekerjaan saudara juga bisa jadi berhala. Kalau saudara gara-gara pekerjaan itu akhirnya saudara tidak beribadah, itu sudah menjadi berhala pekerjaan saudara. Kekasih hati saudara bisa jadi berhala kalau dia menjadi penghalang untuk saudara datang kepada Tuhan. Atau kekasih hati saudara bisa jadi berhala kalau karena hubungan dengan kekasih hati saudara akhirnya saudara menyangkal Yesus. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan main-main saudara. Jangan menyembah berhala. Sembahlah Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, yang percaya kepadanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berkata, oh Pak Pendeta, kan banyak jalan menuju Roma. Ya, kalau menuju Roma silakan saudara mau tempuh lewat mana. Orang bilang banyak jalan, silakan. Tapi hanya satu jalan yang menuju kepada Bapa yang kekal. Hanya satu jalan menuju surga, hanya melalui Yesus. Amin.
Jadi jangan menyembah selain daripada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita terjebak dalam penyembahan-penyembahan berhala. Jangan menyembah Allah lain di hadapanku. Sembahlah Tuhan. Firman Tuhan dikatakan dengan jelas, Akulah Tuhan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan kita hanya menyembah Tuhan Yesus yang adalah Tuhan Allah Israel. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, kita harus selalu membawa korban persembahan untuk Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari korban-korban itu dalam kitab-kitab imamat ini, selalu diberikan keterangan bahwa ketika kita memberikan korban persembahan, korban bakaran, korban keselamatan dan seterusnya, itu adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Di saat umat Tuhan memberikan korban persembahan kepada Tuhan, Tuhan senang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang membawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan senang. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa kali saya katakan, terkadang Tuhan inginkan kita itu berkorban waktu, tenaga kita, bahkan isi dompet kita. Tuhan tahu kita itu berkorban. Namanya berkorban, saudara, kan keluar darah, saudara, sakit, saudara. Tapi di saat kita melakukan itu dengan senang hati, dengan tulus hati, itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu membawa korban persembahan untuk Tuhan. Namanya orang yang kalau dia datang menyembah Tuhan, ya pasti ada sesuatu yang dia bawa sebagai sesembahan. Amin. Untuk yang dia tinggikan, dia muliakan, dia membawa korban sebagai persembahan. Haleluya. Itu berkenan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita korbankan waktu kita, tenaga kita, bahkan dana kita. Kita korbankan bahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar ada 5 pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita di dalam Imamat 19 ayat 1 sampai ayat 5. Yang pertama, kita harus menjaga hidup kita agar tetap kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus menghormati orang tua kita. Yang ketiga, kita harus memelihara hari Sabat. Jangan sampai lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Dan yang keempat, jangan menyembah Allah lain di hadapan Tuhan selain dari Tuhan Yesus. Yang kelima, kita harus selalu membawa korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati ya Tuhan semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Kalaupun saat ini ada rumah tangga yang sedang retak, sedang ada dalam persoalan pergumulan, Tuhan pulihkan keadaan rumah tangga mereka. Hamba berdoa Tuhan lawat pendengar, kalau mereka sakit Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan hamba berdoa mereka yang sakit yang ada di rumah maupun di rumah sakit, kuasa kesembuhan Tuhan Yesus melawat mereka. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337 491 360. Saya bersama hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Haleluya, kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar yang setia dimanapun saudara berada, saya minta perhatian saudara sebentar. Gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan saat ini sedang menggali tanah untuk membeli sebidang tanah dan membangun rumah Tuhan di atasnya. Kami melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan pasti sediakan semuanya bagi kami. Bagi saudara yang mau menabur, silakan menabur ke nomor rekening Bank BCA di nomor 6485464577 atas nama Yan Jeffrey Lolong dan Joni. Bapak Ibu Saudara yang digerakkan untuk menabur, silakan saudara untuk menabur. Harap yang sudah menabur menyertakan tanda bukti transfer ke WA saya di 081337 491 360 untuk saya laporkan kepada panitia. Saudara yang sudah menabur, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam kasih dari Pulau Nusa Lembongan, Bali. Saya Pendeta Samuel Mawutu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.